semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya, yaitu tips presentasi online yang baik gimana dan dijamin auto dapat nilai A. Nah, karena di musim pandemi ini kita diwajibkan untuk sekolah, kuliah, dan bekerja dari rumah. Tapi semuanya nggak berhenti sampai di situ. Kita masih bisa melakukan semua itu secara online. Dan pastinya ada nih yang namanya presentasi online. Nah, di tips kali ini based on my true story ya teman-teman. Jadi aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya dan dijamin presentasi online kalian bakalan dapet nilai A. Sebelum masuk ke tipsnya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kalian wajib banget buat subscribe dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya karena kalian bakalan dapetin notifikasi video-video terupdate dari aku. Yuk kita lihat apa aja sih guys tipsnya. Jadi di sini aku bagi dua tahap, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap saat presentasi berlangsung. Langsung aja di tahap persiapan, yang pertama ada apa sih? Nah, yang pertama adalah kalian pastikan untuk cek jaringan internet kalian sudah stabil apa belum. Nah, ini nih berpengaruh sekali ya teman-teman semuanya, karena jika kalian tidak ngecek nih jaringan internet kalian itu gimana, maka bisa jadi di tengah-tengah presentasi kalian akan jaringannya bakalan putus-putus gitu. Alhasil audiens jadi kayak yang ketinggalan dan males dengernya. Dan ada lagi, kalian juga wajib banget buat jaga-jaga beli paket kuota yang jaringannya juga stabil, karena misalnya ada gangguan yang tak terduga seperti mati lampu, kan otomatis wifi-nya mati tuh. Nah, itu kalian juga harus dong punya kuota buat jaga-jaga kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah pilih tempat presentasi yang tenang. Maksudnya yang tenang gimana nih? Nah, yang tenang itu jauh dari keramaian. Misalnya dalam keluarga kalian itu banyak anak kecil, keponakan kalian atau adik-adik kalian. Nah, usahakan kalian mencari tempat yang sekiranya sepi gitu, agar kalian saat presentasi itu bisa fokus gitu, nggak terganggu oleh mereka. Jadi misalnya bisa di kamar kayak gitu. Tips selanjutnya adalah berpenampilan yang rapi. Wah, ini penting ya teman-teman semuanya, walaupun secara online, tapi saat pertama kali buka room online itu yang dilihat pertama kali adalah penampilan kita. Kalau misalnya kita baru bangun tidur banget dan nggak mandi, nggak sisiran, itu pasti dong audiens melihatnya, duh kayak nggak serius banget sih nih orang, kayak gitu. Tapi kalau kita berpenampilan rapi atau tetap dress up, itu menandakan bahwa kita itu respect terhadap audiens gitu teman-teman. Tips selanjutnya adalah kalian harus menguasai materi. Menguasai materi itu kalian harus paham betul apa yang akan kalian presentasikan nanti. Jadi jauh-jauh hari kalian itu harus rajin berlatih dan memahami materi itu gitu. Jadi saat presentasi berlangsung kalian udah bener-bener udah di luar kepala gitu. Apa sih yang aku presentasikan? Jadi nggak ngawur gitu ngomongnya. Tahap selanjutnya adalah tahap saat presentasi berlangsung. Wah, di sini ada apa aja nih? Tips yang pertama adalah buatlah slide presentasi sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Maksud dari semenarik mungkin di sini apa? Misalnya kalian bikin PowerPoint atau peta konsep. Usahakan slide presentasi kalian itu ya berwarna-warni, terus kalian tulis hanya poin-poinnya saja, lalu kalian jelaskan kayak gitu. Jangan yang full bacaan, terus gambar-gambarnya itu monoton kayak gitu. Karena kalau misalnya full bacaan doang, terus slide-nya itu biasa-biasa aja, maka audiens bakalan kayak yang aduh banyak banget sih nih materinya kayak gitu. Jadi usahakan bikin slide yang semenarik mungkin dan sebagus mungkin ya teman-teman semuanya.
Tips selanjutnya adalah eye contact. Kenapa sih kok eye contact? Karena eye contact itu menandakan bahwa kita seorang presentator dan audiens itu adanya saling komunikasi gitu. Jadi kita kayak yang nggak ngobrol sendirian gitu, enggak. Dan eye contact atau kita bisa lihat ke lensa webcam kayak gitu, itu membuat kita itu lebih fokus gitu. Kalau kita nggak lihatnya ke lensa webcam atau ke audiens itu, maka penglihatan kita bakalan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Jadi kan kelihatan kalau kita nggak serius, kita nggak fokus kayak gitu. Kita jadi seenaknya sendiri gitu kalau presentasi. Tapi kalau kita lihat ke lensa webcam, kita bakalan kelihatan sedang ngajak komunikasi dan ngobrol dengan audiens gitu. Tips selanjutnya adalah berbicara dengan intonasi yang jelas. Nah, buat teman-teman semuanya, seorang presentator, kalian jangan ngomong terlalu cepet ya teman-teman. Karena kalau kalian ngomongnya terlalu cepet, maka audiens bakalan susah buat menangkap dan mencerna apa sih yang sedang kalian sampaikan itu gitu. Jadi bicaranya itu santai tapi tetap bersemangat gitu, biar audiens bisa menangkap dan mencerna pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kayak gitu. Tips selanjutnya atau tips yang terakhir adalah don't forget to smile. Kenapa aku nulis smile atau senyum di sini? Karena maksud aku itu gini ya teman-teman, saat presentasi kalian itu sering-sering unjuk gigi aja gitu, smile, jangan nunjukin wajah yang datar, apalagi yang muka cemberut kayak gitu, jangan ya, karena efeknya itu juga di kita kurang kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan kasih 2 contoh ya sama teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa lihat nih perbedaannya apa saat presentasi online dengan menggunakan senyum kayak gitu. Misalnya ada audiens yang tanya lalu kita menjawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Contoh yang kedua, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, dari kedua contoh itu kelihatan kan teman-teman semuanya ekspresi mana yang membawa aura positif saat berlangsungnya presentasi. Nah, itu tadi adalah tips presentasi online yang baik yang dijamin kalian bakalan auto dapat nilai A. Amin. Itu semua tipsnya dari aku dan semoga tips tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk menantikan video-video selanjutnya dari aku. Dadah!